Selamat siang, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Siang, Kak. Perjalanan ke sini lancar. Lancar sih. Syukurlah, silakan duduk santai saja ya, tidak perlu tegang. Kadang datang ke tempat seperti ini tidak selalu mudah, jadi saya menghargai kamu sudah datang hari ini. Ya, Kak. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Leo. Saya akan mendampingi kamu dalam sesi ini dan saya juga ingin menyampaikan bahwa semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Jadi kamu tidak perlu takut untuk terbuka ya. Kalau nanti ada hal yang belum nyaman untuk dibicarakan, tidak apa-apa juga. Kita jalani pelan-pelan saja. Iya, Kak. Baik, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin tahu dulu. Akhir-akhir ini hari-harimu terasa seperti apa sih? Biasa aja sih, Kak. Kuliah, ketemu orang, aktivitas seperti biasa. Aktivitas tetap berjalan ya? Tapi saya merasa ada sesuatu yang sedang kamu pendam. Iya, mungkin. Tidak apa-apa, kamu bisa cerita pelan-pelan saja. Saya merasa kosong, Kak. Kosong ya? Iya, seperti hidup saya jalan. Tetapi saya tuh tidak benar-benar ada di dalamnya gitu loh, Kak. Kamu tetap menjalani aktivitas, tapi di dalamnya terasa hampa ya? Iya, saya tetap kuliah, ketemu teman, bercanda. Tapi rasanya kosong aja. Seperti ada jarak antara dirimu dengan kehidupan yang sedang kamu jalani? Iya, Kak, kadang saya sendiri bingung menjelaskannya. Tidak apa-apa, perasaan seperti itu memang sering sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan saat bersama orang lain saya tetap merasa sendirian gitu, Kak. Jadi kesepiannya bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi lebih ke dalam diri ya. Iya, Kak, itu yang sulit. Biasanya perasaan kosong itu paling terasa kapan? Malam hari atau enggak saat sendiri. Tapi kadang di tengah keramaian juga muncul secara tiba-tiba. Jadi seperti datang tanpa diundang ya. Ya, Kak, kadang lagi ngobrol sama teman pun tiba-tiba langsung merasa jauh dari semuanya. Seperti tubuhmu ada di situ, tapi hatimu terasa jauh. Ya, Apa yang biasanya kamu lakukan saat perasaan itu datang? biasanya saya buka HP sih, Kak. Terus scroll media sosial atau cari distraksi gitu. Supaya tidak terlalu merasakan kekosongan itu ya. Iya, Dan apakah itu membantu? cuma sebentar sih, Kak. Habis itu balik lagi. Jadi sebenarnya rasa kosong itu masih tetap ada ya. Iya, Kak. Saat mengalami itu, apa yang paling berat buat kamu? Saya jadi merasa hidup saya seperti tidak punya arah. Perasaan seperti itu sering membuat seseorang mulai bertanya tentang hidup. Apakah kamu juga mengalaminya? Iya, kadang saya sering mikir, saya ini sebenarnya hidup untuk apa? Apa yang kamu rasakan saat pertanyaan itu muncul? Takut, bingung, seperti tidak ada arah gitu loh, Kak. Seperti sedang mencari sesuatu, tapi belum menemukannya. Iya, Kak, saya merasa semua yang saya lakukan cuma rutinitas gitu. Jadi aktivitas tetap berjalan, tapi rasanya belum benar-benar bermakna ya. Iya, Kak. Apa kamu pernah merasa bahwa dirimu harus terlihat baik-baik saja di depan orang lain? Sering sih, Kak. Kadang saya takut dianggap aneh kalau cerita begini. Jadi selama ini banyak yang kamu simpan sendiri ya? Iya, Kak. Pasti melelahkan ya menyimpan semuanya sendirian.
Sebenarnya capek, Kak. Kadang saya juga bingung, kenapa saya bisa menjadi seperti ini. Perasaan kosong dan kehilangan arah itu memang bisa dialami siapa saja, terutama saat seseorang sedang mencari makna hidupnya. Dan itu bukan berarti kamu lemah atau gagal. Saya kira cuma saya yang begini. Tidak, banyak orang juga pernah mengalami fase seperti ini. Yang penting sekarang, kamu mulai menyadari apa yang sedang kamu rasakan. Kalau dipikir-pikir, apa ada hal yang sebenarnya kamu rindukan dalam hidupmu sekarang? Mungkin rasa tenang dan rasa hidup itu sendiri, Kak. Jadi sebenarnya ada bagian dalam dirimu yang ingin kembali merasa terhubung dengan hidup ya? Iya, Kak. Kalau kita coba lihat bersama, apakah pernah ada momen kecil yang membuatmu merasa sedikit hidup? Mungkin ada seperti saat membantu teman atau saat didengarkan. Apa yang kamu rasakan saat itu? Saya merasa lebih tenang dan seperti lebih berarti. Itu penting sekali. Kadang makna hidup tidak selalu datang dari hal besar. Justru sering muncul dari momen sederhana yang membuat kita merasa terhubung. Saya coba tambahkan beberapa contoh ya. Mungkin ada yang relate dengan kamu. Yang pertama, saat kamu benar-benar mendengarkan teman cerita dan merasa dekat dengan mereka. Kedua, saat kamu menyelesaikan satu tugas kecil walaupun sederhana. Yang ketiga, saat kamu duduk tenang tanpa HP dan mulai menyadari perasaanmu sendiri. Yang keempat, saat kamu berdoa atau merenung dan merasa sedikit lebih damai. Dan yang terakhir, atau bahkan saat kamu berjalan sendirian dan menikmati suasana sekitar. Menurut kamu, dari hal-hal itu, mana yang pernah kamu rasakan? Yang mendengarkan teman sama mungkin yang hidup sendiri tanpa HP itu jarang, tapi pernah. Dan bagaimana rasanya saat itu? Lebih tenang, seperti kepala saya itu tidak terlalu ramai gitu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kamu masih bisa merasakan makna dan ketenangan. Hanya saja, mungkin selama ini tertutup oleh rasa kosong yang terlalu besar. Iya Kak, saya jadi sadar ternyata masih ada momen seperti itu di hidup saya. Bagus, kesadaran kecil seperti itu penting sekali. Karena seringkali saat seseorang merasa kosong, ia mulai percaya bahwa tidak ada lagi yang berarti. Padahal sebenarnya masih ada hal-hal kecil yang tetap punya makna. Iya Kak, Bagaimana kalau mulai sekarang kamu mencoba lebih sadar pada momen-momen kecil itu? Misalnya, menyisihkan waktu 10-15 menit tanpa distraksi, atau mengurangi scrolling saat sedang merasa kosong, atau lebih hadir saat berbicara dengan orang lain, atau juga mencatat satu hal kecil setiap hari yang terasa berarti. Tidak harus hal besar, bahkan hal sederhana seperti hari ini saya merasa senang saat mendengarkan musik. Itu juga bisa ditulis. saya bisa coba itu. Bagus. Dan mungkin satu hal lagi, coba lebih memberi ruang untuk dirimu sendiri. Tidak harus selalu kuat atau selalu punya jawaban atas semuanya. Iya Kak, Karena mencari makna hidup itu proses. Dan tidak apa-apa kalau sekarang kamu masih sedang mencari. Dari pembicaraan kita hari ini, kamu mulai menyadari bahwa meskipun terasa kosong, sebenarnya masih ada momen kecil yang punya arti dalam hidupmu. iya Kak, saya jadi merasa tidak sepenuhnya kosong. Itu langkah yang sangat penting. Kita tidak perlu buru-buru menemukan semua jawabannya sekarang. Yang penting, kamu mulai menyadari perasaanmu dan memberi ruang pada dirimu sendiri. Iya Kak, Dan saya juga melihat bahwa sebenarnya kamu masih punya keinginan untuk terhubung dengan hidup dan dengan orang lain. Itu berarti harapan itu masih ada. oke terima kasih Kak, saya merasa lebih lega. Sama-sama.
terima kasih juga ya karena sudah mau terbuka hari ini. Pelan-pelan ya, tidak harus langsung menemukan semuanya sekaligus. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Iya Kak, terima kasih banyak.